Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang analisis kualitatif obat. Yang beranggotakan 1. Gesti Tariza Nur Azhari, 2. Hesti Erma Saputri, 3. Anissa Dini Wahyu Sulistiawati, 4. Rizky Aji Romadi. Analisis kualitatif obat. Analisis kimia merupakan penggunaan sejumlah teknik dan metode untuk memperoleh aspek kualitatif, kuantitatif, dan informasi struktur dari suatu senyawa obat pada khususnya dan bahan kimia pada umumnya. Analisis kualitatif obat diarahkan pada pengenalan senyawa obat meliputi semua pengetahuan tentang analisis yang hingga kini telah dikenal. Dalam melakukan analisis, kita mempergunakan sifat-sifat zat atau bahan, baik sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat kimianya. Tujuan: mengetahui unsur senyawa, kation, dan anion yang terdapat dalam suatu sampel dengan melakukan uji spesifik atau dengan penambahan reagen pada sampel. Alat dan bahan: alat 1 tabung reaksi, 2 rak tabung reaksi, 3 penjepit tabung reaksi, 4 pipet tetes, 5 gelas kimia, 6 pembakar bunsen, 7 kaki 3, 8 beker gelas. Bahan senyawa organik, reagen bromin, larutan alkali KMnO4, kalsium sulfat anhidrat, asam asetat glasial, pekat asam sulfur, reagen serik amonium nitrat, reagen Lucas, kertas lakmus merah dan biru, larutan besi klorida netral, natrium nitrit konsentrat, asam sulfat, larutan NaOH, asam sulfat pekat, larutan 2,4 dinitrofenilhidrazin, larutan natrium bisulfit jenuh, reagen skif, larutan perak nitrat, natrium hidroksida, larutan natrium hidroksida encer, natrium nitroprusid, larutan amonia encer, reagen Fehling, natrium bikarbonat, HCl, kloroform, KOH, NaOH 25%. C. Cara kerja. Uji ketidakjenuhan. 1. Uji bromin. Larutkan sedikit senyawa organik yang diberikan dalam sekitar 2 ml air suling dalam tabung reaksi dan tambahkan beberapa tetes air brown ke dalamnya, lalu kocok dengan baik. 2. Uji KMnO4. Larutkan sedikit senyawa organik yang diberikan dalam sekitar 2 ml air suling dalam tabung reaksi dan tambahkan beberapa tetes larutan alkali KMnO4 ke dalamnya, lalu kocok dengan baik. Tes alkohol. 1. Uji natrium. Ambil sekitar 1 ml cairan yang diberikan dalam tabung reaksi kering, lalu tambahkan sekitar 1 gram kalsium sulfat anhidrat dan kocok dengan baik untuk menghilangkan air. Setelah itu, saring cairan tersebut ke dalam tabung reaksi kering bersih lainnya dan tambahkan sedikit logam natrium. Uji ester. Ambil sekitar 1 ml cairan pemberian dalam tabung reaksi kering bersih, lalu tambahkan sekitar 1 ml air asam asetat glasial dan 2-3 tetes pekat asam sulfur. Setelah itu, hangatkan campuran di atas bak air selama kurang lebih 10 menit, lalu tuang ke dalam sekitar 20 ml air dingin yang diambil dalam gelas kimia dan berbau. 3. Uji serik amonium nitrat. Ambil sekitar 1 ml cairan yang diberikan dalam tabung reaksi kering yang bersih, lalu tambahkan beberapa tetes reagen serik amonium nitrat dan kocok dengan baik. Uji asetil klorida. Ambil sekitar 1 ml cairan yang diberikan dalam tabung reaksi kering dan bersih. Setelah itu tambahkan beberapa tetes reagen serik amonium nitrat dan kocok dengan baik. Tes pembeda untuk alkohol primer, sekunder, dan tersier. 1. Uji Lucas. Uji Lucas dilakukan dengan cara mengambil sekitar 1 ml alkohol kering dalam tabung reaksi kering bersih dan tambahkan 8-10 tetes reagen Lucas.
Setelah itu kocok campuran dengan baik. Tes untuk grup fenolik. 1. Uji lakmus. Uji lakmus dilakukan dengan cara tempatkan setetes cairan yang diberikan atau kristal jika padat di atas kertas lakmus biru yang lembab. 2. Uji feriklorida. Dilakukan dengan cara ambil sekitar 1 ml larutan besi klorida netral dalam tabung reaksi bersih. Setelah itu tambahkan 2-3 tetes cairan yang diberikan atau kristal jika padat. 3. Tes Lieberman. Dilakukan dengan cara mengambil sedikit natrium nitrat dalam tabung reaksi kering bersih. Setelah itu tambahkan sekitar 1 ml cairan yang diberikan atau kristal jika padat. Lalu panaskan tabung reaksi dengan sangat lembut selama setengah menit dan biarkan dingin. Setelah dingin, kemudian tambahkan sekitar 1 ml konsentrat asam sulfat. Lalu kocok tabung reaksi, tambahkan air suling dengan hati-hati ke tabung reaksi, tambahkan larutan NaOH. 4. Tes pewarna phthalate. Ambil 1 ml cairan yang diberikan dalam tabung reaksi kering, tambahkan 1-2 tetes asam sulfat pekat. Setelah itu panaskan tabung reaksi selama sekitar 1 menit. Lalu dinginkan dan tuangkan campuran reaksi gelas kimia berisi 15 ml larutan NaOH. Tes untuk golongan keton dan aldehid. 1. Uji 2,4 ditrophenyl hydrazine. Dilakukan dengan cara ambil sejumlah kecil senyawa yang diberikan dalam tabung reaksi kering bersih, lalu tambahkan beberapa tetes larutan 2,4 dinitrophenyl hydrazine. Kocok campuran, biarkan selama 5 menit. 2. Uji natrium bisulfit. Ambil sekitar 2 ml larutan natrium bisulfit jenuh dalam tabung reaksi bersih dan tambahkan sedikit senyawa yang diberikan. Setelah itu kocok tabung reaksi dan biarkan selama 15-20 menit. Tes diferensiasi untuk aldehida. 1. Uji Schiff. Dilakukan dengan cara larutkan sejumlah kecil senyawa yang diberikan dalam tabung reaksi bersih, lalu tambahkan sekitar 1 ml reagen Schiff dan kocok. Tollens test. Silver mirror test. Dengan cara ambil sekitar 1 ml larutan pekat nitrat dalam tabung reaksi bersih dan tambahkan 2-3 ml larutan NaOH encer. Lalu endapan coklat dari bentuk oksida perak, tambahkan larutan amonia encer setetes demi setetes sampai endapan coklat oksida perak larut. Setelah itu tambahkan 3-4 tetes cairan yang diberikan atau 0,1 gram jika padat. Lalu hangatkan tabung reaksi pada penangas air selama sekitar 5 menit. Tes Fehling. Ambil masing-masing 1 ml larutan Fehling A dan B dalam tabung reaksi. Tambahkan 4-5 tetes cairan organik yang diberikan atau 0,2 gram jika padat, lalu hangatkan dalam bak air selama 4-5 menit. Bubuk halus, lalu tambahkan sekitar 1 ml larutan natrium hidroksida encer dan kocok dengan baik. 2. Uji sodium nitroprusid. Larutkan sejumlah kecil natrium nitroprusid dalam sekitar 1 ml air suling dalam tabung reaksi. Setelah itu tambahkan sedikit senyawa yang diberikan. Kocok tabung reaksi dengan baik dan tambahkan larutan natrium hidroksida setetes demi setetes. Tes asam karbosilat. 1. Uji lakmus. Dilakukan dengan cara ambil 1 ml senyawa organik yang diberikan ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sejumput natrium bikarbonat ke dalamnya. 2. Uji sodium hidrogen karbonat. Tempatkan setetes cairan yang diberikan atau kristal jika padat di dalam atas kertas lakmus biru yang lembab. 3. Uji ether.
dilakukan dengan cara ambil sedikit senyawa organik yang diberikan dalam tabung reaksi bersih, tambahkan 1 ml etil alkohol dan 1-2 tetes asam sulfat pekat. Setelah itu panaskan campuran reaksi di atas penangas air selama 5 menit. Tuang adonan ke dalam gelas kimia bersih berisi air. Tes untuk grup amino. 1. Uji kelarutan. Ambil sedikit senyawa yang diberikan dalam tabung reaksi bersih dan tambahkan 2-3 ml HCl dan kocok tabung reaksi dengan baik. Tes lakmus. Tempatkan setetes cairan yang diberikan atau sejumput zat padat di atas kertas lakmus merah yang lembab. Uji karbilamina. Dilakukan dengan cara mengambil sedikit KOH padat dalam tabung reaksi kering dan bersih, lalu tambahkan sekitar 2 ml etanol. Setelah itu hangatkan tabung reaksi sampai peletnya larut. Untuk ini ditambahkan beberapa tetes kloroform dan sedikit senyawa yang diberikan dan hangatkan. Uji azodi. Dilakukan dengan cara ambil 3 tabung reaksi A, B, dan C. Dalam tabung reaksi A, larutkan sedikit senyawa dalam 2 ml HCl. Setelah itu tabung reaksi B, siapkan larutan natrium nitrat dalam air. Dalam tabung reaksi C, larutkan sejumlah kecil noftol dalam natrium hidroksida encer. Lalu larutan yang dihasilkan ditambahkan ke tabung reaksi C. Setelah itu tempatkan ketiga tabung reaksi di dalam rendaman es, tambahkan larutan natrium nitrat ke dalam tabung reaksi A. Tes pembeda untuk amina primer, sekunder, dan tersier. Tes asam nitrat. Buat larutan sekitar 1 gram natrium nitrat dalam sekitar 5 ml air suling dalam tabung reaksi dan dinginkan dalam penangas es. Setelah itu dalam tabung reaksi terpisah, larutkan sejumlah kecil senyawa yang diberikan dalam sekitar 1 ml asam sulfat pekat, lalu dinginkan. Ini juga dapat penangas es. Campurkan kedua larutan tersebut. Uji Hinsberg. Ambil sedikit senyawa yang diberikan dalam tabung reaksi bersih, tambahkan sekitar 2 ml NaOH 25%, 2 ml air, dan 1 ml benzena sulfonil klorida. Kocok campuran selama kurang lebih 10 menit, lalu dinginkan di bawah air kran. Setelah itu, perhatikan pembentukan endapan. Perlakuan endapan dengan 2 ml HCl pekat. Data pengamatan. 1. Pengujian untuk kelompok aldehid. Nama prinsip pengujian. 1. Uji 2,4 dinitropenil hidrazin. Hasil pengujian dan perubahan yang terjadi yaitu larutan berubah jadi warna kuning keoransan. 2. Uji sodium bisulfit. Larutan berubah jadi warna kristal. 3. Uji Schiff. Larutan berubah jadi warna pink keungu-unguan atau magenta. 4. Uji Tolen. Larutan berubah jadi warna keabu-abuan. 5. Uji Filling. Larutan berubah dari warna biru jadi warna coklat kemerah-merahan. 2. Pengujian untuk kelompok asam karboksilat. Nama prinsip pengujian, hasil pengujian dan perubahan yang terjadi. 1. Uji lakmus. Karboksil berubah menjadi merah, lakmus biru menunjukkan asam secara alami. Uji natrium hidrogen karbonat. Asam karbonat bereaksi dengan natrium bikarbonat menghasilkan gas karbon dioksida yang tampak seperti buih effervescence. 3. Uji ester. Asam karboksilat bereaksi dengan alkohol dalam medium asam menghasilkan senyawa berbau buah yang disebut ester. Pengujian untuk kelompok fenolik. Nama prinsip pengujian dan hasil pengujian
serta perubahan yang terjadi. 1. Uji lakmus. Fenol adalah asam lemah mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. 2. Uji besi klorida. Fenol pada reaksi dengan besi klorida netral memberikan warna ungu karena pembentukan kompleks. 3. Uji Lieberman. Fenol pada reaksi dengan natrium nitrat dengan adanya asam sulfat pekat menghasilkan produk warna biru tua atau hijau. Warna merah kembali berubah menjadi biru atau hijau dengan perubahan basa kuat karena pembentukan anion indofenol. 4. Uji pewarnaan fenol phthalate memberi warna merah dengan larutan natrium hidroksida. Pengujian untuk kelompok keton. Nama prinsip pengujian, hasil pengujian, serta perubahan yang terjadi. 1. Uji 2,4 dinitrophenyl hidrazin 2,4 dinitrophenyl hidrazin bereaksi dengan gugus karbonil yang ada dalam keton untuk memberi warna kuning atau orange. 2. Uji sodium bisulfit. Keton memberikan produk tambahan dengan natrium bisulfat yang berbentuk kristal putih. 3. Uji metadinitrobenzena. Keton jika bereaksi dengan metadinitrobenzene dan natrium hidroksida menghasilkan warna ungu yang perlahan menghilang. Uji natrium nitroprusida. Anion keton yang dibentuk oleh natrium hidroksida bereaksi dengan ion nitroprusida membentuk kompleks warna merah. 5. Pengujian untuk kelompok alkohol. Nama prinsip pengujian dan hasil pengujian serta perubahan yang terjadi. 1. Uji logam natrium. Alkohol bereaksi dengan logam aktif seperti natrium menghasilkan buih karena pelepasan gas hidrogen. 2. Uji ester. Alkohol bereaksi dengan asam karboksilat dengan adanya asam sulfat pekat untuk membentuk senyawa berbau buah yang disebut ester. Uji Lucas. Alkohol primer, sekunder, dan tersier bereaksi sekitar dengan reaksi Lucas membentuk alkil klorida yang tidak dapat larut mengakibatkan larutan menjadi keruh. 4. Uji serik amonium nitrat atau CMN. Alkohol bereaksi dengan serik amonium nitrat menghasilkan pewarna merah akibat pembentukan kompleks turunan alkoxil serum. 5. Uji asetil klorida. Alkohol bereaksi dengan asetil klorida menghasilkan gas hidrogen klorida. Hidrogen klorida bereaksi dengan amonium hidroksida membentuk asap putih amonium klorida. 6. Uji Lodofrom. Ketika alkohol yang mengandung gugus CH3CH dan OH dihangatkan dengan larutan natrium hidroksida dan yodium, endapan kuning indofrom terbentuk. Pengujian untuk ketidakjenuhan. Nama prinsip pengujian dan hasil pengujian serta perubahan yang terjadi. 1. Uji air bromin. Senyawa jenuh tidak menghilangkan warna orange sampai merah pada air bromin, sedangkan senyawa tak jenuh membentuk produk adisi pewarna dengan air bromin. 2. Uji Bayer. Senyawa jenuh tidak menghilangkan warna merah muda kalium permanganat, sedangkan senyawa tak jenuh menghilangkan warna merah muda kalium permanganat dengan atau tanpa pembentukan endapan coklat mangan dioksida. Kelompok aminan.
1. Pengujian kelarutan. Amina memiliki kandungan dasar yang cukup tinggi sehingga larut dalam asam mineral. 2. Uji lakmus. Amina berubah menjadi biru lakmus merah, menandakan itu bersifat basah. 3. Uji pewarna azo. Amina primer pada reaksi dengan asam nitrat yang terbentuk dalam natrium dan asam klorida menghasilkan garam diazonium. Garam diazonium mengalami reaksi pengadengan dengan beta sampai naftol untuk membentuk senyawa berwarna merah kirmizi yang disebut warna Az. Amina sekunder bereaksi dengan natrium hidroksida dan benzena sulfonil klorida membentuk sulfonamida yang tidak larut. Amina tersier tidak akan bereaksi dengan benzena sulfonil klorida tetapi tidak larut dalam natrium hidroksida. Uji asam nitrat. Amina primer alifatik bereaksi dengan asam nitrat terbentuk dari natrium nitrat dan asam klorida menghasilkan gas nitrogen yang terlihat sebagai gelembung. Asam sekunder bereaksi dengan asam nitrat yang membentuk lapisan nitrosamin berminyak berwarna kuning. Asam tersier bereaksi dengan asam nitrat untuk membentuk garam nitrit terlarut. Uji Hinberg. Tabung reaksi A. Amina primer garam sulfonamida terlarut yang terbentuk akan bereaksi dengan hidroklorik dan membentuk sulfonamida yang tidak larut. Tabung B. Amina sekunder sulfonamida tak larut yang terbentuk dalam tabung reaksi B tidak akan bereaksi dengan asam klorida. Tabung reaksi C. Amina tersier. Amina yang tidak larut bereaksi dengan asam klorida membentuk garam amonium terlarut. Pembahasan. Percobaan 1. Pengujian pada kelompok aldehida. Pada uji 2,4 dinitrofenil berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa dalam uji ini mengandung adanya gugus karbonil. Pada uji sodium bisulfit aldehid berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan aldehida dalam uji ini mengandung adanya gugus karbonil. Pada uji SIF berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini terdapat adanya keberadaan kelompok aldehida dikonfirmasi. Pada uji Tholen berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini keberadaan kelompok aldehida dikonfirmasi. Dan pada uji Fehling pemanasan tabung reaksi di bak air mendidih berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini endapan merah terbentuk keberadaan kelompok aldehida dikonfirmasi. Percobaan 2. Pengujian pada kelompok asam karboksilat. Pada uji lakmus karboksil berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini lakmus biru berubah menjadi merah menandakan kehadiran kelompok asam karboksilat. Uji natrium bikarbonat berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini berbuih effervescence teramati maka adanya kehadiran kelompok karboksilat. Dan uji ester berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini tercium bau buah maka adanya kehadiran kelompok karboksilat. Percobaan 3. Pengujian untuk kelompok fenolik. Pada uji lakmus fenol adalah asam lemah mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini lakmus biru berubah menjadi merah maka adanya kehadiran kelompok fenolik. Uji besi klorida fenol berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini warna ungu terlihat maka adanya kehadiran kelompok fenolik. Uji Lieberman fenol berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini warna biru tua atau hijau terlihat kemudian berubah menjadi warna merah dan hasil akhir warna biru tua atau hijau muncul maka berdasarkan warna reaksi tersebut adanya kehadiran kelompok fenolik. Uji pewarna fenolplatein berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini warna pink terlihat maka terdapat adanya kehadiran kelompok fenolik. Percobaan 4. Pengujian untuk kelompok keton. Pada uji 2,4
nitropenil hidrazin. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini endapan kuning atau oranye maka terbentuk kehadiran gugus karbonil. Uji sodium bisulfit. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini endapan kristal putih terbentuk maka kehadiran gugus karbonil. Uji metadinitrobenzeketon. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini warna ungu terbentuk yang perlahan memutar maka kehadiran kelompok keton dikonfirmasi. Uji natrium nitroplusida. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini pewarnaan merah, kehadiran kelompok keton dikonfirmasi. Percobaan 5. Pengujian untuk kelompok alkohol. Pada uji logam natrium berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini berbuih cepat atau effervescence diproduksi. Berbuih cepat atau effervescence terjadi akibat evolusi gas hidrogen yang menunjukkan adanya gugus alkohol. Uji ester berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini aroma buah dihasilkan kehadiran kelompok alkoholik. Uji Lucas berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini jika kekeruan segera muncul adanya alkohol tersier. Jika kekeruan muncul dalam 5 menit, adanya alkohol sekunder jika keruh hanya muncul saat pemanasan. Adanya alkohol primer. Uji serik amonium nitrat atau CMN berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini warna merah muda atau merah dikembangkan. Kehadiran kelompok alkoholik. Uji asetil klorida berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini asap putih dihasilkan kehadiran kelompok alkoholik. Dan uji iodoform berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini secara teori menunjukkan hasil yang positif, yaitu terbentuk endapan kuning yang merupakan iodoform. Percobaan 6. Pengujian untuk ketidakjenuhan. Pada uji air bromin berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini hilangnya warna oranye merah brom merupakan senyawa tidak jenuh, sedangkan tidak ada hilangnya warna oranye merah merupakan senyawa jenuh. Dan uji Bayer berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini hilangnya warna merah muda KMNO4 merupakan senyawa tidak jenuh, sedangkan tidak ada hilangnya warna merah muda KMNO4 merupakan senyawa jenuh. Percobaan 7. Pengujian untuk kelompok amina. Pada uji kelarutan berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini senyawa larut dalam urin. Hasil senyawa merupakan amina. Uji lakmus berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini lakmus merah berubah menjadi biru, senyawa mungkin amina. Uji pewarna AZO berdasarkan pengamatan di atas dapat disimpulkan dalam uji ini pembentukan pewarna merah terbentuk maka kehadiran amina primer aromatik dikonfirmasi. Uji asam nitrat berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini gelembung gas nitrogen adanya amina alifatik primer. Pembentukan lapisan berminyak berwarna kuning adanya amina sekunder. Tidak ada perubahan yang terlihat adanya amina tersier. Uji Hinsberg berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan dalam uji ini tidak ada endapan atau larutan bening selain konkret. HCl bahan tidak larut terlihat maka adanya amina primer. Endapan terbentuk di dalam tabung reaksi itu tidak larut dalam konkret. HCl maka adanya amina sekunder. Endapan terbentuk di dalam tabung reaksi itu larut dalam konkret. HCl maka adanya amina tersier. Kesimpulan, berdasarkan praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan analis kualitatif obat dapat dilakukan dengan melalui uji berikut ini. 1. Tes untuk unsaturasen. 2. Tes untuk kelompok beralkohol. 3. Tes untuk grup fenolik. 4. Tes untuk grup aldehid. 5. Tes untuk grup karboksilat. 6. Tes untuk grup ketonik. Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, untuk mengidentifikasi suatu sampel dengan menggunakan beberapa reaksi dapat dilihat dari perubahan warna, terbentuknya endapan, dan adanya bau yang khas. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.